أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bagi Anda para penikmat novel, tentunya sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Ya, 99 Cahaya di Langit Eropa. Karangan Hanum Salsabila Rais dan suaminya Rangga Almahendra. Di tengah keindahan alam, Novel ini bercerita tentang catatan perjalanan pasangan suami istri tersebut dalam menjalani kehidupan selama 3 tahun di Eropa. Berawal saat Rangga mendapat beasiswa program doktoral di Universitas Austria, merasakan hidup di suatu negara di mana Islam menjadi minoritas. mereka mempertahankan keyakinannya. Dalam kisah tersebut juga dihadirkan beberapa tokoh yang turut mempengaruhi kehidupan keduanya. Fatma, wanita asal Turki yang memiliki wawasan luas tentang sejarah Islam di Eropa, dan seorang mu'alaf, Marion Latimer, yang bekerja sebagai ilmuwan di Arab World Institute Paris. Marion menunjukkan bahwa Eropa menyimpan harta karun sejarah Islam yang sangat luar biasa berharga. Jadi Napoleon sengaja buat patung itu menghadap lurus ke arah Ka'bah, Mario. Menurut kamu, apa yang aneh dengan lukisan ini? La ilaha illallah. Sebuah film fenomenal tentang rahasia sejarah Islam di benua Eropa. Mendapat sambutan hangat dari masyarakat, novel yang telah mendapat predikat bestseller ini kini diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang akan dirilis pada 5 Desember esok. Ya, 99 Cahaya di Langit Eropa ini merupakan film yang diangkat berdasarkan kisah dari pengalaman Hanum Rais selama 3 tahun berkeliling Eropa. Dan sudah ada bersama kita nih ya. Betul sekali, di sini sebelah kita sudah ada Mbak Hanum Rais sendiri. Selamat datang, selamat pagi. Ada juga seluruh tim pendukung dari film 99 Cahaya di Langit Eropa. Ada Geca, Mbak Dewi Sari. Ada Alex Abad. I'm not one of you. Pagi semuanya. Keren sekali loh, kalian syutingnya di Eropa. Tapi saya penasaran, karena ini kan dari sebuah novel yang terinspirasi dari pengalaman Anda selama 3 tahun. Nyata. Apa sih perjalanan Anda pada saat itu? Apa istilahnya isi dari 99 Cahaya di Langit Eropa itu? Ya, jadi ini adalah sebuah kisah nyata perjalanan antara Hanum dan Rangga. Jadi kebetulan dengan suami saya tinggal di Eropa. Tapi ini bukan film bioepic ya, artinya bukan tentang Hanum dan Rangga, tapi tentang perjalanan mereka selama tinggal di sana. Kemudian mereka menemukan cahaya-cahaya kebesaran Islam, peradaban Islam, dan juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Ada orang yang namanya Fatma Pasha, teman baik saya, dia orang Turki imigran. Kemudian ada Mbak Marion Latimer, dia orang bisa berbahasa orang Perancis. Kemudian dia sangat pandai sekali. Kemudian juga ada orang yang sangat konservatif, orang Pakistan, Mas Alex Abad, namanya Muhammad Khan. Jadi itu kemudian membentuk bagaimana seorang Hanum dan Rangga ini kemudian berubah dan menjadi seorang agen Muslim yang baik, orang Indonesia buat di mata dunia luar. Di gitu. Eropa? Di Eropa gitu. Di Eropa Anda menemukan itu. Kalau misalnya kita melihat Eropa itu kan negara yang memang kebanyakan non-Muslim. Gitu. Iya, tapi Anda bisa betul. temukan itu. Apa sih yang Anda temukan di sana? Justru itu Mbak, jadi kalau orang pergi ke Eropa, itu kadang-kadang misalnya pakai kerudung gitu ya, ke Eropa malah jadi mungkin hanyut dengan culture shock dan sebagainya, sehingga malah buka kerudung gitu. Tapi nanti ini ada sebuah cerita epik di mana Hanum akhirnya justru yang datang tidak pakai kerudung gitu, kemudian menerima banyak-banyak cahaya itu tadi dari teman-temannya, dari pengalaman dia ke Paris, ke Cordoba, ke Istanbul, kemudian dia akhirnya menggunakan jilbab gitu. Jadi pengalaman yang benar-benar mungkin sangat membuat saya itu tersentuh adalah ketika saya dengan Fatma Pasha itu sedang di sebuah kafe sedang berbicara tentang sejarah Turki yang menyerang Austria kemudian kalah gitu. Tiba-tiba ada orang yang mengolok-olok kita gitu, mengolok-olok, tapi dia tidak tahu kalau kita sedang mendengarkan olok-olok mereka gitu, bahwa dia mengatakan bahwa roti croissant itu adalah
simbol kekalahan Turki, sehingga kemudian waktu itu dibikinkan roti berbentuk bulan sabit kemudian dimakan gitu. Nah itu dia seperti itu. Fakta-fakta seperti itu menarik kan. Kemudian cappuccino itu juga biji-biji kopi orang-orang Turki yang kalah kemudian diambil, kemudian dibikin dengan susu dan sebagainya. Wah, kita sepertinya nih akan banyak belajar nih sejarah justru apalagi dari nanti film ada ini sejarawan kita Marion Latimer yang akan mengungkap fakta luar biasa yang ada di Paris misalnya. Marion Latimer. Kamu berperan sebagai siapa deh? Kamu tadi namanya siapa tuh? Marion Latimer. Marion Latimer. Yes. Apa karakternya dia tuh? Dia sejarawan dan dia akhirnya ketemu sama Hanum dan memberi sejarah yang ada di Paris, peninggalan Islam dari dahulu yang mungkin sekarang ini kalau kita ke sana you're always going to the Eiffel Tower atau kita ke Louvre untuk lihat Mona Lisa, tapi ternyata ada banyak sejarah-sejarah lainnya yang misterius yang berhubungan dengan Islam dan kadang-kadang menjadi sesuatu yang menarik juga yang bisa diperhatikan. Katanya Dewi itu langsung kepo dengan sejarah Islam pada saat itu. You know, when you're reading the script and you don't know anything about it, kita nggak tahu apa-apa kan, and kita diskusi juga karena kita ada workshop 1 bulan, jadi kita emang ini beneran nih, ini fakta apa? Because you don't know. Apa contohnya? Iya, akhirnya buka Google ternyata ada seperti lukisan yang di Museum Louvre, Bunda Maria dengan tulisan La ilaha illallah di kerudungnya, terus ada jalan yang lurus. Jalan menuju kemenangan itu memang dibangun oleh Napoleon setelah dia pulang dari Mesir. Itu arahnya ke Ka'bah. So it's like, huh? Really? Emang lurus? Emang, you know, so I was like, emang beneran ya? So we were like diskusi. Jadi banyak fakta-fakta dan hal menarik ya. Ada wow factornya di Iya. situ. Hubungan kalian ya, saya ingin tahu karakter kalian. Oke, dari Alex dulu deh. Alex ini sebagai apa? Abi dulu. Oke, Abi dulu deh. Abi sebagai Jangan malu-malu. main character. Katanya Gimana, Bi? Saya jadi suaminya Mbak Hanum. Oh. Dalam film. Suami aslinya ada. Rangga lagi KW mengajar. 1 lah ya. Lagi Gantengan mengajar suami. KW-nya. Ini teman saya di kampus, ada beberapa orang, ada kan salah satunya dia yang menggambarkan Islam fundamentalis, tapi bukan ekstremis. Konservatif mungkin ya. Fundamentalis lebih ke prinsipalnya. Oke. Ada satu lagi Nino Fernandez itu lebih Ke agnostik pola mungkin. pikir yang Agnostik ya. mungkin atau agnostik. skeptical. Iya. Oke. Percaya adanya Tuhan tapi belum percaya adanya agama. Coba gimana? Coba terangkan sama saya. Banyak bertanya dia. Banyak bertanya dan sampai saya juga sedikit bingung untuk jelasin sama dia. Ada beberapa dialog yang cukup lucu yang permasalahan asuransi. Menurut saya asuransi jiwa saya ke Tuhan. Kalau menurut dia nggak masuk akal itu. Asuransi itu harus ada kantornya. Tuhan kamu kantornya di mana? Ada pertanyaan. Ya. Sedangkan kalau Nino ketemu sama dia pasti Berantem. Kita bentrok langsung. Berantem, kenapa? Ya untuk karakter Kan ya, untuk karakter Kan, pertanyaan-pertanyaan dia itu pertanyaan yang sebenarnya menurut Kan itu menyenggol langsung ke arah prinsipal. Jadi yang ditanyakan lebih keberadaan, apakah Tuhan itu ada atau tidak, nantinya ujung-ujungnya ke sana. Jadi untuk ke arah sana pun, jadi Kan sebagai karakternya, sesuai dengan karakternya, dia langsung agresif. What you're questioning is not about the facts, but you're actually questioning about is there God or not. The $1,000,000 question. The $1,000,000 question. Is there a God jadi or not? gesekannya tuh langsung. Nah gitu ini yang sama terjadi mereka. adalah perbedaan masalah komunikasi sebetulnya. Oke. Background. Kan dari Pakistan Dengan backgroundnya kebudayaan yang seperti apa, beda doktrinnya banget sama seperti yang apa. satu. Civilization. Iya si Nino dia dari Eropa, jadi komunikasi itu nggak nemu. Menurut dia Nino akan bertanya seperti itu, tapi belum tentu. Nino cuma sekedar bertanya dia. Karakternya seperti itu di situ. Jadi kita dibuat konfliknya seperti itu. Dan Nino tuh dari cabang mereka yang menganggap bahwa agama itu bisa dibilang ritual. Dan saya jadi dari kaum-kaum yang sering diliput sama TV sebetulnya dengan media. Mereka-mereka yang ekstremis gitu. Jadi saya wakil dari situ. Terus
Abi bisa dibilang minoritas yang modern, yang melihat Islam itu dari keindahannya dan segala macam. Mungkin yang lebih mengerti saya ambil porsinya. Tapi ada message lain nggak sih selain pengalamannya Hanum menuliskan dalam bentuk novel kemudian menjadi film yang ingin Hanum sampaikan kepada mungkin para penontonnya nanti? Iya, jadi dari judulnya sendiri ya Mas, orang banyak bertanya, apa sih artinya kok 99, kenapa nggak sekalian 100 gitu. Mungkin kalau orang muslim tahu ya bahwa itu Asmaul Husna ya, jadi ada filosofinya bahwa ini adalah kebesaran-kebesaran, nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di Eropa gitu, yang mungkin sudah terkubur gitu, karena kita tahu sekarang Eropa sangat sekuler sekali dan mungkin kalau dibilang orang yang beragama di sana tuh sedikit lah yang benar-benar beragama ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa 99 gitu, kenapa nggak 100? Saya mengatakan selain Asmaul Husna ada yang lebih penting sesungguhnya. Filosofinya adalah kenapa kita yang 99% itu harus berkata lantang, harus berbicara lebih lantang, menjadi the voice of moderate Islam. Bahwa yang 1% yang sering diliput TV, yang sering diliput oleh media barat itu nggak bener gitu loh. Jadi buku ini, film ini juga tuh pengen menggambarkan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, yang tolerant, yang bagus gitu. Dan itu bisa digambarkan oleh sosok akhirnya nanti Hanum dan Rangga yang bisa mewakili orang Indonesia di mana jumlah penduduk muslim terbesar itu bisa mewakili keindahan Islam itu. Dan juga ada aktor cantik kecil ini yang tidak kalah cantiknya sama Mbak Dewi, Geja. Sionya sama. Sionya sama, ya udah cocok cantiknya sama, sionya sama. Kamu memerankan apa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Anaknya Fatma Pasha. Yang diperankan oleh Mama Ralinsyah. Kamu manggilnya Mama sekarang? Mama. Mama Ralin semuanya. Mama sekarang kemana? Mama kecapean. Tadi jam 5 baru pulang dari KL. Oh gitu. Sampai tahu jadwalnya Mama. Iya dong, anaknya. Berarti peran kamu di sini selain menjadi anaknya Mama Ralin, udah gitu tapi apa gitu? Karakter kamu tuh siapa di sini? Aisyah suka dibully sama teman-temannya. Hah? Kenapa? Bukan bully yang ngeri ya, bukan bully yang ngeri. Bully diejek. Diejek kenapa? Karena tonton 5 Desember. Besok. Oh besok. Tapi diajak nggak nih nonton? Kamu jangan cuma ngajak aja dong. Kalau mikir-mikir dulu ya. Ada kok tiket ada. Oke, Lek, tadi tertarik banget deh. Kalau dari Alex sendiri, tadi bicara mengenai Islam dan fundamental. Ada nggak sih satu hal yang sangat menarik pada saat Alex memerankan tokoh Khan tersebut yang akhirnya berdampak nih kepada kehidupan Alex di situ kan kayaknya menjadi orang yang sangat paham tentang Islam nih. Kebetulan dari masa kecil saya juga sering ketemu dengan atau secara tidak langsung ketemu dengan mereka orang-orang yang bisa dibilang keras, fundamentalis, tapi bukan ekstremis ya. Jadi dari cara pikir mereka segala macam yang selama itu tuh saya sebenarnya ngelihatnya kayak lebih yang ini apa sih, kenapa sih harus seperti ini, kenapa sih harus seperti itu. Saya nggak berani bicara detail ke arah sana karena kayaknya bukan tempat saya untuk ke arah sana. Tapi setelah saya ikut produksi ini, ikut film ini. Terus di situ kita ketemu dengan karakter lainnya, saya ketemu dengan karakter yang sangat berbeda, terutama Nino yang dimainkan oleh Nino, Steven itu. Terus juga di situ ada karakter yang dimainkan oleh Abi, Rangga. Jadi saya bisa melihat dari 3 jawaban yang saya mainkan, jawaban dari karakter orang yang sama sekali tidak tahu, dan dari karakter yang di tengah. Jadi saya sekarang sudah bisa dibilang sejak ikut produksi ini, paling tidak sudah bisa berpikir dari 3 pola pikir itu. Jadi it's a different view now. Kalau Abi? Saya memang dasarnya sebetulnya moderat ya. Saya hampir seperti kebanyakan orang Indonesia lain. Menjalankan ritual agama seperti biasa. Agama itu privasi saya. Coba ikhlas, berbuat baik buat sama semua orang. Hampir cocok sama Rangga sih. Sebetulnya garis besarnya hampir sama. Ikhlas. Cuma background, mungkin background yang lainnya aja agak berbeda, perlu penyesuaian sedikit sih. Tapi hampir sama seperti Alex, jadi memang jadi bisa melihat dari 3 sisi. Oke. Dan juga tadi terlalu ekstremis sih. Santai jadi orang. Dan juga tadi kan Abi sempat mengatakan ikhlas nih. Yang saya dengar juga kamu adalah orang yang paling perhatian dari tim 99 Cahaya dan juga bermental kuli katanya. Bermental. Maksudnya apa nih bermental kuli? Bermental kuli ini maksudnya apa? Kita semua nih
Karena yang baik-baik kayaknya mendingan orang lain yang ngomong daripada dia yang ngomong, nggak enak. Dia bangun tuh yang bangunin kita di sana, yang bangunin dia. Enggak, Marisa juga bangun pagi. Marisa juga bangun pagi, mereka berdua tuh. Sebenarnya mungkin bukan hanya bangun pagi sih, cuman karena memang pengen pakai kamar mandi duluan. Jadi soalnya kita satu tempat tuh bareng, jadi yang duluan pakai kamar mandi siapa? Lama. Paling lama. Iya. Oh ya? Marisa udah nyampe bawah, kita semua udah ngopi di bawah, dia paling terakhir nyampe, paling lama. Bullshit, apa ini? Iya, di sana kering banget, di sini kan kita humid. Jadi Tapi semua ini gitu. pergi ya, ikut berangkat ke Eropa semuanya. Gesa juga ikut. Oh ya, terus gimana dong ngatur waktu dengan sekolah kamu? Homeschooling. Oh, kamu homeschooling saat itu. Dan juga Oke. kalau misalnya kita melihat di Eropa itu berapa negara yang kalian jadikan set? Empat kota. Empat negara, kota. empat kota. Iya. Saya nggak kebayang secara teknis itu mudah nggak ya? Kan apakah harus perizinan dan Itu sebagainya? salah satunya sangat, apalagi mungkin salah satu golden scene-nya adalah yang mungkin harus dilihat karena kita menjadi orang Indonesia pertama yang diperbolehkan oleh otoritas Paris, Prancis itu untuk memperdengarkan azan di atas menara Eiffel Tower. Wow. Ya, jadi Mas Abi azan nanti. Kalau Dewi paling seneng waktu kemarin pengalaman ke kota mana, Dew? Kebetulan aku ke bagian dua negara, which is Austria and France. But I really, aku sangat senang dengan Austria sebenarnya. Oh iya, apa yang paling berkesan buat kamu di sana? Yang berkesan justru pas nyampe, ya ini ayahnya dia langsung keluar. Ayo, mau makan apa? Mau ini, jadi diajak ke tempat-tempat yang Diajak ke pasar Loak terus. seneng banget kayaknya. Oh my God, seru banget dan berkumpul dengan the local people dan mempelajari kultur dan budaya yang berbeda dengan adat sini ya. Oke. Tapi di Austria sendiri banyak memang Muslim ya? Ya lumayan, ada komunitas. Ada komunitasnya juga. Kebanyakan orang Turki sih. Cuma ada satu masjid kita harus kira-kira naik berapa? 12 station ya? Dari tempat kita 12 Iya, station. setiap mau sholat Jumat harus 12. Jauh sekali ya? Lumayan jauh. Di distrik berapa ya itu ya, Mak? Distrik 6. Lumayan jauh dan memang cuma ada di situ gitu. Kita sempat ke beberapa tempat Dunau sulit. ya, di dekat Danube. Iya, di Danube, Sungai iya. Danube. Menurut kalian masjid yang terindah yang ada di Eropa yang kalian pernah kunjungi kemarin? Di mana? nih? Iya, Cordoba sih. Itu mungkin bekas masjid. Iya, mas kita itu kalau di Austria tidak terlalu besar ya masjidnya. Masjid di Indonesia jauh lebih besar gitu. Tapi memang Iya, itu mestinya lebih ke fungsional sih ya. Mereka ada tempat pendidikannya, ada tempat ini, tempat berkumpulnya juga. Kalau di masjid kita kebanyakan lebih fokus ke tempat beribadahnya. Kalau mereka lebih ke fungsional juga. Oke. Di Austria. Ya mungkin Mbak Hanum lebih mengerti yang ini. Tapi kalau di masjid yang bagus saya yakin di Cordoba tuh waktu mereka Ex sih sebenarnya. Kita nggak ex ikutan. masjid. Iya, ex masjid. Oh nggak ikutan. Sekarang jadi apa sih Cordoba itu? Jadi itu namanya kan Mezquita Katedral. Jadi Mezquita itu dalam bahasa Spanyol adalah artinya masjid. Jadi katedral masjid. Dulu masjid terbesar di Andalusia gitu. Tapi sejarah telah mengubahnya menjadi ya perang dan sebagainya. Akhirnya mengubah itu menjadi katedral terbesar yang ada di sana sekarang. Dan masih dimanfaatkan sampai sekarang. Ya tentu saja untuk beribadah orang Katolik ya sudah. Tapi di sana kita nanti juga di sequel yang kedua. Jadi ini film dibagi dua Mas gitu. Nanti yang kedua tuh perjalanan Rangga dan Hanum itu ke Cordoba dan Istanbul ke Mezquita itu dan di situ masih terlihat tulisan-tulisan relief Allah Muhammad yang mungkin sudah ditutup ya tapi ya. Oh sudah ditutup tapi masih menjadi bisa. tempat ibadah tempat di situ. ziarah juga. Hanum, tadi waktu pas saya melihat tayangan sedikit lah klip-klipnya, saya tuh mendengar itu ada background tuh suaranya tuh yang begitu mendayu-dayu, alunan musiknya. Itu siapa sih sebenarnya yang soundtracknya boleh tahu nggak sih? Kok nggak dibawa sih? Ada nggak? Ada. Ada. Iya temanku juga. Iya bener, datang ke sini. Suaranya bagus, main musiknya bagus, Amir namanya. Amir. Iya. Kepengen dong kita bisa mendengar nih suaranya Amir nih kalau memang udah diajak ke sini ya. Oke. Mana Amirnya? Mana nih Amirnya? Selamat pagi Amir. Oh oke, kita langsung kita persembahkan lagu dari Amir yang menjadi soundtrack film megah 99 Cahaya di Langit Eropa. Saksikan besok akan rilis di bioskop-bioskop. Silakan Amir. Halo. Aku bersujud karena ku
saksi utuh mengabdi padanya. Aku dan kamu, kasih yang sehati, ikatan sejati di dunia. Alhamdulillah, bismillah, dengan izinnya ku beribadah. Alhamdulillah, bismillah, dengan kehendaknya aku untukmu. Aku mencinta sepenuh jiwaku, ikhlaskan hadirku untukmu. Alhamdulillah, bismillah,